engkau mau mengertinya sebagai diciptakan, Oh iya ya. diciptakan. Tetapi Karena ya kata diciptakan itu yang ya buat saya kemudian berkesimpulan bahwa ini kebijaksanaan ini. tapi engkau sandingkan dulu dengan sebelum masuk ke kesimpulan itu siapa atau apa. Jadi kita masuk dulu ke dalam fokusnya ke dalam kebijaksanaan itu di dalam bahasa Yunani, karena itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Maka kita lihat sedikit dulu sebentar dulu di dalam bahasa Yunani interlinearnya dia pakai tetap diciptakan atau bagaimana? Kak Pater di sana siang kok malam? Saya 10.30 pagi di sini. Oh pagi. Lleva a pasar el principio, el antiguo antes de sus obras. Hebatnya di dalam ayat yang di sini dalam bahasa me posdeyo Jave. Di sini dia tidak katakan diciptakan, tetapi dia pakai kata kana. Amsal 8:22 kan, Romo? Ya, Iya, 22 sampai 23. Romo pakai yang di situ apa di bahasa Spanyolnya apa? dia bahasa Spanyol compro. Karena dia Kalau pakai di sini bahasa Ibrani kana, ya. compro. Untuk membeli. Kalau di sini pakai ini, Romo, pakai bahasa Spanyolnya. Esto dice la sabiduría de Dios. El Señor me estableció. Menetapkan untuk saya. Ya, estable. Ya, penetapan. Jadi, penetapan dalam Ya, bukan pengertian. menciptakan. Kalau di LAI mau TB1 TB2 pakai menciptakan semua. Jadi ini dia membeli, adquirio, memberikan. Tapi ini poseio, Al comienzo de sus obras antiquísimas. Gitu. Tidak tahu kenapa diterjemahkan sebagai membeli, menciptakan ya. Coba saya lihat. Tapi kalau kamah di sini sifat katanya feminim. Karena Iya. ya. Nggak layak disandingkan kepada pribadi sang firman kan. Kalau merujuk kepada Allah itu kan dia maskulin biasanya. Terlalu Spanyol saya. Tetapi Estable. sabiduria itu feminim katanya. Ya, femin kalau di sini. Begitu. Iya, Femin. betul. Dia pakai yang Tulis, dia ya. pakai Reina Valera. Ya, Rene. Karena kan kalau kita lihat dalam kitab Mazmur itu kan dafar itu kan dia sifat katanya maskulin kan. Kalau di sini dia feminim. Kalau yang kamah ini. Kakak Pater, Yo. tadi saya sempat nonton itu saya sebetulnya mau dengar penjelasan lain lagi. Itu dari Pater Argo kalau saya tidak salah. Itu penjelasannya itu juga makin membuat saya itu yakin bahwa itu dimaksudkan untuk Bunda Maria, karena kalau saya tidak salah ingat dalam penjelasannya Pater Argo itu dia katakan bahwa itu dari kata kokma kah bahasa Ibrani. Tidak diberani di sini karena ya. Oh ya. Dia itu dalam akar katanya dari kata ani. Ani. Makanya kamah itu dia sifatnya bukan maskulin tapi feminin. Feminin. Dan itu tidak cocok disandingkan kepada pribadi ya atau kepada manusia itu nggak cocok. Oh. Begitu. Berapa? Bongkar semua kitab suci. Personalifikasinya kan dia merujuk kepada suatu kata gitu loh. Makanya nggak tepat disandingkan kepada Yesus, juga kepada Bunda Maria kurang tepat sih sebenarnya. Oh ya. Oke. Juga masih bertanya-tanya Pak Manggerat, itu maksudnya apa ya?
Karena ayat ini juga sering dipakai oleh golongan Arius. Arius ini menggunakan ayat ini loh, salah satunya untuk mendukung pandangan mereka yang menyatakan bahwa Yesus ini merupakan ciptaan pertama kan. Jadi perjanjian lama dia menggunakan Amsal 8 ayat 22, perjanjian baru dia menggunakan Wahyu 3:14. Biasanya begitu, Unitarian juga. Kalau begitu Arius ini mereka juga, saya pikir kalau dengan pernyataan itu mereka juga tidak meyakini bahwa Yesus itu sebagai pencipta juga. Karena pandangan Arius ini dia menyatakan bahwa Bapa itu menciptakan sabdanya itu dari ketiadaan. Dari ketiadaan. Jadi Yesus itu akan dianggap sebagai Allah, Allah kecil ya. Sejauh eksistensi dan keberadaannya sebagai ilah itu dianugerahkan atau diciptakan. Dan kemudian tidak memiliki hakikat yang sama dengan Bapa. Nanti dari sabda Allah ini diciptakan lagi Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu derajatnya lebih rendah daripada sabda Allah. Jadi ada hierarki yang terbangun di situ. Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu. Tidak, Menciptakan Firman. Firman nanti menciptakan Roh Kudus lagi. Dia gitu biasanya. ayat ini dipandang kenapa? Karena mereka lihat pakai 1 Korintus. Yesus dipandang sebagai apa? 1 Korintus 1 ayat 24. Saya masih sambung di sini dulu. Karena ini menjadi dasar dari pemikiran Yesus di dalam pengertian kata kebijaksanaan di Amsal 8:22 itu, karena punya pendasaran mereka bilang ini Yesus karena di dalam 1 Korintus 1:24 dan 30 kalau tidak salah. Coba dibaca. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dan ayat 30-nya mereka menggunakan ayat itu untuk mengatakan bahwa diciptakan di dalam Amsal 8. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Oke, hanya dikata yang diterjemahkan sebagai hikmat, tetapi sama antara sampai kebijaksanaan dan hikmat. Saya mesti cari itu yang untuk Protestan. Sedangkan Protestan sendiri sudah menentang itu di dalam tafsiran mereka. Tapi sekarang saya mulai dari Ibrani dan maksud ini kata-kata antik ini jadi bingung juga. Ya, tadi Kak Pater bilang yang hikmat itu juga ini di sini bagian dari keseluruhan perikop itu bab 8 itu di situ dia katakan itu perikopnya itu tentang wejangan hikmat. Ya, hanya ketika dia masuk ayat 22 diterjemahkan sebagai kebijaksanaan. Iya, Bisa iya. mengerti itu. Makanya antara judul perikop di atas dengan pendasaran di bawah, penjelasan di bawah, mereka tidak pakai. Di atas omong tentang hikmat, di bawah di ayat 22 ke Indonesia diterjemahkan sebagai kebijaksanaan. Bisa mengerti? Bisa. Terjadi di atas pakai hikmat. Nanti di perjanjian baru mereka bukan kebijaksanaan, ini diterjemahkan sebagai hikmat. Ini jadi persoalan juga. Oke, sebentar saya sandikan. Ini tua sekali ini teman-teman ini. Ini terjemahan langsung dari Ibrani dan Yunani. Jadi kita pakai yang tua. Pater. Yo. Saya adik dari Pater V. Fenah kah? Iya. Aku harus tanya di dia, di Ledenero, jangan tanya di saya. Dia tanya dia tidak mau jawab. Yesus mau jadi dokter itu, jadi kalau si dokter. Ada. Sebentar saya pakai ini 822 dia pakai kata apa? Antes que font 22. Yahvé me poseyó al principio de sus caminos, antes de sus obras, desde antiguo. Ok, dice en este hermoso trozo explica los orígenes de la sabiduría. Ella existió con Dios antes de todas las cosas. Es decir, que es eterno como el Padre. Kebijaksanaan itu ya. 22 sampai 26. Tomó parte de la creación de las cosas como arquitecto. Dios 27 sampai 30. Cuando firmó el cielo estaba yo. Cuando tras dia ini omong tentang kebijaksanaan, bukan tentang subjek. Ini penting sekali. Por cuanto de Dios de todo lo hizo con sabiduría. Se guiaba con ella entre sus obras. Sobre todo en comunicarse a los hijos de los hombres a fin de hacerlos sabios e inteligentes. El prólogo de San Juan, otros pasajes paralelos de San Pablo, explicaciones plenas de ese texto que hablamos del verbo, por quien todo fue creado, todo subsiste. 1 Korintus kita sudah baca tadi di dalam Kolose
Ini Kolose ya. Kolose 1 ayat 15 dia omong tentang apa? Dia bawanya ke sana. Kolose 1:15 Kolose ya. 1 ayat 15 selanjutnya dia bawanya ke sana. Ya. Tapi Pater kalau dalam Septuaginta beda ya. Di Septuaginta dia omong. 1:15. Tuhan Ya, Kolose 1 Romo. Tuhan apa? Kolose 1:15 ya. Ya, ya. Ya, dialah gambar Allah yang yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Dalam pengertian selanjutnya, ayat selanjutnya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Di dalam Baik dia sini sana. diciptakan. Oke. Berarti kalau kebijaksanaan itu diciptakan di dalam dia, artinya ini omong tentang atribut. Ya, atributo, betul-betul. Atributo. Ya. Jadi di dalam dia semua diciptakan, termasuk kita cara berpikir, mentalitas apa, semua diciptakan di dalam dia. Ini yang penting harus kita tangkap. Jadi Bagaimana bisa nanti kalau dikatakan Yo. 8 ayat 22 itu berarti adalah bayang-bayang menuju Kristus. Dalam perjalanan itu. Ini penting sekali karena, Ya, berarti ini berarti berbahaya itu sekali. penetapan. Ya, penetapan. Ya, ya. Segala sesuatu diciptakan di dalam dia. Berarti omong tentang kebijaksanaan, tentang Allah. hikmah. Makanya disebut kalau pakai bahasa Reina Valera tadi pakai establisio. Establishment ditetapkan dalam pengertian itu. Oke. Ya. Oleh dia segala sesuatu diciptakan, oleh dia segala sesuatu ditetapkan dan semuanya. Oke, dalam pengertian ini kalau kita mau lihat bagaimana dengan hikmat itu diteruskan oleh gereja dalam Efesus 3 ayat 10. Efesus 3 ayat 10. Efesus 3:10. Kalau kita analisa gereja yang bertanggung jawab untuk meneruskan pelbagai hikmat, pelbagai kebijaksanaan, pelbagai pewahyuan. Efesus 3:10. Supaya sekarang melalui gereja diberitakan berbagai ragam hikmat Allah. Nah, kebijaksanaan Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Oke, sekarang kita analisa apa itu hikmat dan apa itu hikmat yang harus diteruskan oleh gereja, yaitu ayat 11-nya. Yaitu Ya. Sesuai dengan maksud yang abadi telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. jadi segala sesuatu maksud abadi yang telah dilaksanakan di dalam Dilakukan. itu semua hikmat dalam pengertian itu. Kebijaksanaan dalam pengertian semuanya itu. Saya tidak omong tentang Maria dalam pengertian ini. Saya belum masuk ke Mariologi, hanya kita analisa dari kata yang kebijaksanaan itu. Karena itu takutnya jatuh dalam seperti yang ada yang pemikiran yang bilang, oh itu Yesus diciptakan karena ketika ambil 1 Korintus 1 ayat 1 Korintus 1 ayat 24 ayat 30 hikmat tentang Yesus adalah hikmat dan kebijaksanaan dan berarti di dalam Amsal 8 ayat 22 dikatakan bahwa hikmat kebiasaan yang diciptakan berbahaya sekali. Sejak kapan kata benda diciptakan? Coba analisa juga sih. Seperti itu. Oke, terima kasih. Tuhan menciptakan kata benda atau bagaimana?
Kau tanya di sebentar, kita kesini dulu. Ini komentar ini. Ya sekian ada tidak siapa ini. Ya, saya tiap Biar biar Romo. Ya, Yang disampaikan sama Pater itu benar. Kalau pandangan coba saya tunjukkan Pater ya. ya silakan. Jadi pandangan dari Gregorius sama dengan pandangan Pater. Jadi Gregorius, teman-teman, Gregorius dari Nasya itu mengatakan frasa menciptakan aku itu sebenarnya Bisa. tidak merujuk pada hal ilahi dan murni. Bukan nyasa. Tapi Perjanjian lama. Tapi dia masuk di satu atau dua ini. Kalau Athenagoras lebih keren, Romo. Iya, Dia malah hubungannya dengan filsafat Yunani. Ayo, kita akan analisa. Ini yang Athenagoras, Romo. Ini komentarnya dari Athenagoras. Ya, silakan. Memalik dari komentarnya ini berarti dia masuk di golongan bapak-bapak sebelum Konsili Nisea, ya, bersama dengan Hermas Tatianus Athenagoras, Theophilus, dan Clement Alexandria. Nah, melalui pikiran atau nous dan logos di dalam dirinya, Nyanya Besar yang sejak kekekalan memiliki naluri dengan logos, ya, logikos. Tetapi karena dia untuk menjadi gagasan dan kekuatan yang memberi sinergitas dari segala sesuatu yang bersifat material yang terbentang seperti kodrat tanpa atribut dan bumi yang tidak aktif, partikel yang kasar bercampur dengan yang lebih ringan. Roh kenabian setuju dengan pernyataan bahwa Tuhan telah menetapkan aku sebagai tanda mula-mula jalannya untuk setiap pekerjaan. Nah, keren tuh. Tanda, sebagai tanda. Jadi remarkable, sebelum eksis dan sesudah eksis. Nah, saya Athenagoras masih kena bagi saya. Roh Kudus itu sendiri juga bekerja dalam diri para nabi. Nah, ini berarti komentar di bagian bawah yang bagian berikutnya. Itu dari Romo. Jadi antara nos dengan logikosnya. Jadi remarkable sebelum tercipta dan sesudah tercipta. Jadi atributonya nampak tadi, ada tempat atribut tadi. Nah, punya Romo gimana? Cari di buku 1, buku 2, buku 3 yang ada, tapi di mana buku 3-nya? Saya ada 62.
Oke. Kak Pater sambil cari. Kak Pater masih main bola kaki kah? Sutil bisa kadang main di sini tiap hari Rabu, main dengan imam-imam dia. Siapa yang bilang saya main bola? Ini saya punya nyadu di sini kan, ini Kak Egi Tantono toh. Ah, Egi. Egi, adik. Egi bilang bagaimana? Egi ini sembarang sekali Egi. Kak Egi bilang Kak Pater main bola bajingan. Nah, Kak Egi bilang kalau Kak Pater su pegang bola su pasti gol. Ah, masa lalu tidak sesuai. Masa lalu berarti betul kah? Iya, masuk sampai seleksi keseluruhan Persami mau mere. Berarti Untuk mau ikut turnamen El Tari di Atambua tapi Pater Lipus Tule batalkan. Kalau sudah latih ini tinggal 3-4 hari mau ke Atambua. Yang kalau tidak salah 2006 ya, 2007 itu. habis dulu Kak Pater novisnya di mana? Di Kubu. Oh di Ku. Di Kubu bawa 2 piala untuk Kubu. Ah, berarti kakek Egi bilang itu benar ya? Ya ya. Ikut turnamen di Ruteng di Piala Bupati di Ruteng semua saya ikut waktu itu. 2003 semuanya masih bisa ikut. Di Ledelero bawa 2 piala untuk Ledelero waktu itu. Luar biasa. Ay, masa lalu tidak ingat jangan nanti saya sombong lagi. Ya tidak apalah. Sekarang kan kita lomba tanding bola kaki di TikTok saja toh. Ini penting saya penjelasan ini penting sekali di sini tentang itu. Amsal 8:22 sampai 31 secara spesial menjelaskan kata kerja crear, kata kerja menciptakan. Oke. Ser formado, dijadikan, dibentuk, dan ser engendrado, diperanakan. Kata itu. Yang tadi Jackson yang ngomong kata itu dia punya 3 konsep. Bisa dimengerti dalam pengertian crear, mencipta, penciptaan, ser formado, dibentuk, dijadikan, dan juga dilahirkan, ser engendrado. Kesatuan dari puisi ini memperkuat isi resto el capítulo al conferir a un aval divino a las pretensiones y oferta de la sabiduría, criatura primordial. Oh, penting sekali ya. Berarti kreatura primordial, ciptaan yang mulia, yang pertama dan sungguh-sungguh adalah kebijaksanaan. Itu punya pengaruh dari Ecclesiastes 24 dan kebijaksanaan 7 dalam pengertian. Di bagian yang lain, como no observa invitación del mismo Dios, debe llevar a cabo su ejemplo más perfecto, su carácter de testigo especial de la explica sabiduría divina para intervenir del status magisterial. Itu merujuk ke ini, Romo. Ecclesiasticus, Romo. Ecclesiastes dia merujuk ke Ecclesiastes itu apa ya? Ecclesiastes dalam Ecclesiastes Itu berarti pengkhotbah. Nah, pengkhotbah dia larinya ke pengkhotbah 24 adakah Ecclesiastes? Ecclesiastes hanya sampai ini, Romo, sampai 12, Romo. Eklo nih dan Sabiduria 7. Nah, Sabiduria berarti dari Sabiduria 7 masuk. Kalau saya ketemunya di Sabiduria 9. Di sini 7 dia larinya ke sana. Oke, sebentar. Estas poetas liberamente traducen porfía antiguamente. Proverbios. Itu harus didasar status mágicos en la descripción de las etapas y elementos de la creación. El poeta, puisi, menggunakan secara bebas tradisinya sendiri di dalam Antiguo Testamento. Proverbios 8, 24, 29. Coba engkau sandingkan ke situ dulu. Dan ini Amsal 8, 24, 29. Setelah 22-nya yang dipertanyakan.
24 dan 29 ya. 24 sampai 29 dia mainnya di sana, larinya. Oke, oke. Sebelum air Samudra Raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air Samudra Raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air Samudra Raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi. Oke, ayat 30 dia membandingkan apa? Kebijaksanaan itu 30-31. Dan menggunakan kata apa di situ? Ayat 3. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka bumi, Muka buminya. dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Lanjut, 31-nya. Itu dari nomor 31. Ya, 31. Oke, ini penting. Ini dia menggunakan kata kesenangan, alegria, itu kebahagiaan, kesukaan dan semuanya itu untuk menjadi bagian di dalam kebijaksanaan itu. Itu puisi ya, teman-teman. Jadi kita harus memahami dalam pengertian seperti apa. Letter memang kita hancur. Kalau kita mau lihat dari secara harfiah sebuah puisi, ketika dia bilang aku adalah aku. Maaf ya, kalau kita bilang aku, kalau tiba waktuku, ku mau tak seorang pun. Kalau itu bagaimana memahami secara harfiah ini sangat berbahaya, teman-teman. Jadi dalam pengertian ini, saudara dan saudariku yang terkasih, dia tidak merujuk itu kepada Yesus sebagai subjek. Ini harus kita lihat itu. Hikmat itu harus dimengerti dalam pengertian seperti apa. Kaitkan ke sini. 32 sampai 36 dia membandingkannya dengan apa? Sebagai eksortasi final dia omong tentang apa dalam pengertian itu. Dan 36 dia omong tentang apa? Akar dari segala kebahagiaan yang seperti apa ya dalam pengertian itu, teman-teman. Jadi terima kasih engkau sudah tanya, makanya saya bilang ini dia tanya ini antara subjek atau kata kerja. Terima kasih Kakak Pater. Ya, saya tidak ke Marialogi ya, teman-teman, itu nanti. Ya, ya. Ya, setiap malam saya selalu sempatkan untuk ikut kuliah lah. Janganlah, bukan kuliah lah. Engkau harus telepon kau punya kakak itu. Dosen itu, doktor lagi. Jebolan Spanyol lagi. Nahak ini. Stromnya tegangannya agak tinggi dari kami. Berarti kalau kau tanya dia langsung meledak begitu. Tidak bisa Pater ini nih. Sabda Allah ini menjadi manusia dia dan tinggal di antara kita. Dia tidak mau engkau tanya berarti. Dia tidak mau kau polemik. Dia bilang maunya kau terima-terima saja begitu. Apalagi kalau tanya double-double, dia tidak mau. Oh begitu ya. Jadi tanyanya seperti apa? Tidak tahu lagi. Nanti kau juga mau WA dia, kau jangan takut cuman ya tidak takut tapi ya sedikit segan. Segan biasa. Bapak dosen marah lagi. Nggak ada. Jadi kami kadang lebih keras kepada kakak adik supaya tidak sejelaskan ke dia. Tapi justru kalian yang butuh dijelaskan. Tapi tidak apa. Iya. Biar saudaranya menjelaskan untuk kau, tidak apa juga. Iya. Iya, saya melihat ini sepertinya lebih enaknya tanya di Kak Pater. Begitu loh. Bagaimana yang Protestan saya tanya kita jawab dengan penuh hati, apa yang Katolik yang tanya kita cuek. Tidak bisa Romo, karena rujukan tadi Romo yang Proverbia tadi yang 822 itu hanya ditemukan di Deuterokanonik 2 itu.
Bensira 24 sama Sabiduria 9. Ya makanya itu, makanya kebiasaan 7 juga dia omong tentang itu. Jadi yang Protestan tidak ada itu Makanya nanti mereka bagaimana? bingung mengartikan itu di bagian itu. Mereka seharusnya bersyukur karena dapat asupan gizi terus toh. Harusnya, tapi mereka kan menolak. Mereka nolak asupan gizi karena bagi mereka kita ini kayak apa? PGN tuh. Ya, tetapi mereka tetap dicintai oleh kita ya. Ya, membimbing mereka itu memang susah memang. Tidak semudah membalikkan tangan. Kitab Amsal ini kan seperti puisi yang menggunakan kata-kata alegoris ya, Pater ya. Nggak boleh dipahami secara literal. Antara alegoris dan hiperbolik. Betul. Menandakan Majasnya banyak banyak majas. bermain di situ jadi. Ya. Ya. Makanya banyak mengatakan kalau Amsal itu kitab majas. Tidak bisa diartikan langsung plek ketiplek seperti kita. Iya. Aku izin turun ya Romo, mau istirahat. Oke, Oh, ya. thank you. Saya juga izin turun ya. Kalau tidak ada teman-teman salve ya. naik ini kita jadi. Ya, salve, Biar Elang yang ya, buka roomnya. Elang kau buka room ya. Di sana mereka pergi, di sini mereka tidak mau datang nih. Kak Pater, Yo, Gerard. saya juga pamit mau istirahat, esok Jam mau 12. ujian. Oke. Ya. Terima kasih banyak Jangan lupa semua. naik-naik ya, lain kali naik lah kalau ada pertanyaan. Iya, nanti apa. saya selalu pantau tiap malam. Jangan hanya pantau, naik tanya-tanya begini. Iya. Kalian belajar. Tadi itu memberanikan diri untuk naik tuh. Jangan kak, jangan. Ya, aku pikir saya itu kan kejar orang di sini kak. Oke. Kejar bola Oke, sudah selesai zamannya, jadi tidak usah kejar. Iya, kaki iya. gemuk. Iya. Sudah 82 kilo, 83 kilo sih. Dulu masih 74, 75. Oke, Kak Pater sehat-sehat di sana ya. Ya. Salam Oke. untuk fan. Nah, oke. Ya, besok. Siap. Ya, mantap. Terima kasih. Selamat malam. Malam.